Dan pertemuan kita meneruskan surat Yunus. Malam ini kita masuk pada ayat 36 sampai 40. 36 sampai 40. Mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama. Ini saya belum jadi co-host ini. Bu host pindahin ke. Udah Ustaz, udah. Ada Ustaz Syafi'i, Ustaz? Oh, ada. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Jemaah sekalian, ada Ustaz kita sekarang, Ustaz Syafi'i. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membacakan kepada kita Al-Quran. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 36 sampai 40. Kepada Ustaz kita, Ustaz Syafi'i dari Singapura, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Insyaallah Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله أم يقولون افتراه بسورة مثله وادعوا من
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله بل كذبوا بما لم يحيطوا ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك انظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. Jemaah sekalian, kita mewakili seluruh jemaah mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan kepada kita di bulan suci Ramadan ini menjadi berlipat ganda baginya dan sekaligus menjadi cahaya di sisi Allah SWT, cahaya dalam kehidupannya, cahaya di alam barzahnya, cahaya di padang mahsyar, dan cahaya ketika nanti melewati titian surat. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga ayat-ayat yang dibaca tadi menjadi asbab Allah melapangkan rezekinya, memberikan kesehatan lahir batin, memudahkan segala urusannya. Kita teruskan surat Yunus kita. Surat Yunus adalah surat yang bernomor urut 10. Yang dimaksud Yunus di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam. Surat Yunus turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Kita review dari ayat 35, karena kita telah membahas sebelumnya di hari petang kemarin, yaitu sampai di ayat 35. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum min may yahdi ilal haqq
Katakanlah Muhammad kepada manusia, apakah ada di antara sekutu-sekutu yang kita sembah, yang kita agungkan selain daripada Allah, mayyahdi lal haq, yang bisa memandu, membimbing kepada kebenaran? Jawabannya tidak ada. Kalau misalnya kita menyembah sesama manusia, maka manusia menggait kita menuju kepada kepentingannya. Ingat kepentingannya. Mereka akan menyanjung kita, mereka akan memberikan sesuatu kepada kita selama memenuhi kepentingan mereka. Oleh sebab itulah yang bisa memandu kita kepada kebenaran yang sifatnya objektif ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kul, katakanlah Allah lah yang bisa melakukan itu. Allahu yahdi lil haqq. Allah lah yang bisa menggait, membimbing kita menuju kepada kebenaran. Afamay yahdi lil haqqi ayyuhan afamay yahdi lil haqqi ahaqqu ayyut taba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Pertanyaan sangat-sangat penting dan sekaligus pertanyaan rasional. Apakah dia zat yang memandu kepada kebenaran yang lebih pantas kita ikuti atau sebaliknya? Apakah masuk akal kita ikuti orang yang justru butuh panduan juga? Kita memberikan perumpamaan kemarin, apakah orang yang buta yang harus kita ikuti atau orang yang melek? Kalau ada dua orang, satunya tunanetra, satunya orang melek, maka yang harus memandu adalah yang buta. Sehingga biasa kita dengarkan cerita kerjasama antara orang yang tidak punya penglihatan dan orang yang tidak punya kaki, lumpuh. Maka yang buta memanggul ataukah menggendong yang melihat, yang melek, dan yang melek itulah yang kemudian menunjukkan jalan kiri ataupun kanan. Seperti itu. Jadi kerjasama yang baik. Famalakum kaifa tahkumun. Kalau kalian menjawab sebaliknya, yaitu yang dipandu yang harus kita ikuti, maka Tuhan bertanya, bagaimana kalian menentukan hukum seperti itu? Jadi famalakum kaifa tahkumun, Tuhan bertanya, bagaimana hukum pikiran kalian dalam menanggapi pertanyaan ini? Artinya bahwa yang patut, yang pantas, yang harus diikuti adalah yang bisa memberikan panduan. Kita semuanya manusia pada dasarnya berada dalam kegelapan dan kita butuh cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah contoh-contoh orang yang mencari panduan melalui kartu-kartu. Allah mengatakan wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna. Jadi selain daripada Allah, tidak ada yang mereka ikuti, apa yang mereka ikuti, kebanyakan mereka ikuti itu illa. Jadi tiadalah yang kebanyakan manusia ikuti kecuali zon. Zanna itu adalah prasangka saja, dugaan, asumsi saja. Asumsi. Bahkan dalam dunia pengetahuan pun juga bersifat asumtif sebelum dibuktikan secara faktual. Bahkan yang sudah dibuktikan pun juga masih terkadang dalam perjalanan sejarah keilmuan, kemudian di perjalanannya kemudian terkoreksi setelah ada data-data baru, maka kemudian dia dinyatakan yang lama itu gugur. Mirip dalam dunia pengadilan, sudah divonis tapi dalam perjalanan waktu kemudian tiba-tiba ada fakta-fakta data-data baru, bukti-bukti baru, ada novum namanya, maka kemudian biasa digugat terus di pengadilannya diulangi lagi. Dengan demikian artinya bahwa selama kita manusia sifatnya relatif, maka temuan-temuan kita juga tetap berada dalam kerangka negativitas tersebut. Oleh sebab itulah Allah mengatakan tiadalah yang kebanyakan, bukan semuanya, tiadalah kebanyakan. Jadi kata-kata aksaruhum itu tidak mengatakan bahwa semuanya, tapi kebanyakan. Makanya ayat yang kita angkat pembandingnya kemarin adalah apabila kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka kalian bisa disesatkan. Apa sebabnya? Karena kebanyakan manusia itu tiadalah mereka ikuti kecuali hanya zona saja, dugaan, ya, asumsi-asumsi saja. Banyak dalam kehidupan kita ini yang bersifat asumtif. Ya. Kita dengarkan informasi dari Amerika bahwa dulu ketika orang menggunakan sedotan pipet, ya, sedotan
dan terbuat dari plastik dianggap berbahaya, lalu kemudian disuruh ganti menggunakan yang kertas. Belakangan kita dengarkan dari Amerika disuruh balik lagi ke plastik dan seperti itu. Jadi sering sekali kita manusia seperti itu. Dan saya kira banyak hal dalam kehidupan kita yang dulu dianggap bagus, benar, belakangan ini kemudian dianggap kurang benar atau tidak benar. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi pernyataannya adalah di sini bahwa yang namanya zon, dugaan, prasangka, yang namanya zon itu tidak menambah apa-apa terhadap kebenaran. Jadi yang namanya dugaan tidak berpengaruh apa-apa terhadap kebenaran, sesedikit apapun. Jadi sesedikit apapun, zon ini tidak menambah kepada kebenaran. Karena namanya al-haq, kebenaran itu tidak berangkat daripada zon, dugaan. Tetapi kebenaran itu disebut kebenaran kalau dia meyakinkan, yakini. Sedangkan ini adalah zon, dugaan kita. Asumsi kita saja. Ya mungkin dalam bahasa pengetahuan akademik terkadang disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu belum merupakan kebenaran. Ya. Baru merupakan awal yang harus diverifikasi. Di dalam kerangka pengetahuan, biasa logikanya mengatakan logiko, hipotetiko, verifikatif. Itu biasanya. Jadi logis dulu, artinya yang kita mau teliti itu adalah masuk akal. Setelah itu kemudian dibuat hipotesisnya. Setelah dibuat hipotesisnya, lalu kemudian verifikatif, diverifikasi. Ya. Itu diverifikasi kalau versinya Ogoscom. Jadi ada namanya Ogoscom. Kalau versinya misalnya yang lain, maka biasanya bukan verifikatif, tapi falsifikatif, difalsifikasi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan inna zanna la yughni minal haqqi syai'an. Jadi dari kemarin ini kita bicara terus tentang logika, tentang bahasa pikiran. Ya, logika itu bahasa pikiran, ilmu tentang pikiran. Bagaimana manusia dipandu oleh Allah melalui pikirannya. Jadi manusia ini sudah dipandu oleh Allah melalui pikirannya. Dan kemudian Allah mendatangkan kepada kita Al-Quran sejalan dengan pikiran. Maka kita sudah sering menemukan kata-kata afala yaqilun atau kali qaumin yaqilun. Bagi kaum yang menggunakan akal pikirannya. Jadi inna zanna, sesungguhnya azan itu la yughni, tidak menambah minal haq, terhadap kebenaran sesedikit apapun. Maksudnya prasangka tidak menambah apa-apa terhadap kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun. Pengetahuan yang presisi, pengetahuan yang sifatnya yang meyakinkan adalah pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah tidak bersifat zon. Jadi pengetahuan Allah lah yang kita sebut dengan alim. Alim itu mengetahui. Pengetahuannya pasti benar. Jadi kita artikan alim itu pengetahuannya pasti benar. Jadi ain lam pakai ya, alim. Ya. Kalau kita kan alim. Kalau kita alim, ya, ataukah untuk zamannya ulama, alim ulama. Nah kalau Allah ada ya-nya di sini, alimun, ya, maha mengetahui. Artinya pengetahuannya bersifat presisi. Kenapa? Karena sebelum menjadi realita, sebelum menjadi fakta, sebelum menjadi kenyataan, berada dalam pengetahuan Allah. Jadi pengetahuannya dulu Allah, baru menjadi realitas ciptaan. Jadi segala sesuatu yang tercipta sebelumnya menjadi pengetahuan di sisi Allah yang disebut dengan di Lauhul Mahfuz. Kalau kita manusia kan realita dulu, kenyataan dulu, baru jadi pengetahuan. Kita manusia contohnya, batu dulu jadi batu, baru kita pelajari batu. Baru menjadi ilmu batu pada kita, namanya geologi, ilmu geologi. Ya. Jadi batunya ada duluan, baru kemudian kita pelajari. Orang yang ahli dalam batu-batuan disebut dengan geologi, misalnya begitu. Jadi batunya duluan datang, baru kemudian kita mempelajarinya. Hewan-hewannya dulu ada, tumbuh-tumbuhannya dulu ada. Hewan-hewan, semua jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup ada, kita pelajari, maka kita sebut dengan ilmu biologi. Kita ahli biologi namanya. Ahli tentang makhluk-makhluk hidup. Ya, seperti itu. Sudah ada angin, sudah ada panas, temperatur. Baru kemudian kita pelajari, maka kita sebut dengan ahli fisika misalnya. Jadi, barangnya, bendanya, zatnya, realitanya dulu ada, baru kita pelajari. Nah, kalau Allah terbalik,
ilmunya dulu, baru menjadi fakta, baru menjadi realita. Maka realita pasti sama dengan ilmunya Tuhan. Maka disebut dengan alimun bima yaf'alun. Nah, karena kita fakta dulu, realita dulu, kenyataan dulu baru jadi ilmu, sebelum kita verifikasi, sebelum kita telusuri, sebelum kita melakukan penelitian lebih jauh, kita bikin dugaan dulu, asumsi, hipotesis terhadap sesuatu. Baru kemudian kita pelajari. Nah, dalam proses pembelajaran kita itu, ingat, dalam proses pembelajaran kita itu, lalu kemudian kita melakukan verifikasi ya terhadap dugaan-dugaan tadi. Maka kemudian setelah kita temukan faktanya, kita sebut benar. Tapi ingat, menemukan fakta di situ juga masih relatif. Kenapa? Karena ya bagi kita sesuatu itu berubah-ubah. Sementara di pengetahuan kita belum tentu berubah. Kita hanya menerima pengetahuan pertama. Contohnya saya virus pertama kali. Jadi pikiran kita virus itu virus. Ternyata faktanya kan virus itu bermutasi, berubah dari waktu ke waktu. Nah, sehingga kita butuh penelitian baru lagi seperti itu. Nah, sehingga kemudian pengetahuan tentang kita tentang virus hanya virus awal sebelum bermutasi. Setelah bermutasi kita tidak tahu lagi, perlu penelitian lagi. Nah, itulah yang menyebabkan dari waktu ke waktu manusia terus harus melakukan penelitian. Manusia terus-menerus harus melakukan proses pembelajaran. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita sebut dengan fakta sekarang ternyata bukan fakta dalam pengertian hakikat karena berubah. Sedangkan yang namanya fakta sebetulnya kan yang asli adalah tidak berubah. Makanya karena fakta itu tidak berubah aslinya, maka satu-satunya fakta sebetulnya adalah Allah, al-haq. Ya, selain daripada itu relatif. Selain daripada Allah nisbi. Hanya satu-satunya Allah yang kekal, yang abadi, yang baqa. Dalam Al-Quran dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, nisbi, relatif. Hanya Tuhanmu lah satu-satunya yang kekal. Jadi oleh sebab itulah hanya innallaha alimun bima yaf'alun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kata-kata yaf'alun di sini bentuk mudhari namanya. Kata mudhari dalam bahasa Arab itu bisa bermakna akan datang juga. Jadi sekarang, terus-menerus, dan akan datang. Itu bentuk mudhari. Ya. Jadi bisa kita artikan present continuous. Sekarang dan terus. Jadi artinya apa? Bahkan perbuatan kita yang belum kita lakukan pun Allah sudah tahu. Ya. Perbuatan kita yang belum kita lakukan Allah sudah tahu. Kenapa? Karena ada Allah alim. Makanya pengetahuan Allah itulah yang masuk kategori al-haq. Karena al-haq ini adalah Allah itu juga. Seperti itu. Kita lihat perbandingan ayatnya di sini. Kita lihat di surat An-Najm. Surat An-Najm kita menemukan juga seperti ini. Di ayat 28, surat 53-28. Ini ayatnya mirip. Wa ma lahum bihi min ilmin. Wa ma lahum bihi min ilmin. Ya. In yattabi'una illa zan. Jadi mereka tidak punya pengetahuan, kata ayat ini. Malahum bihi min ilm. Tentang realitas, manusia tidak punya pengetahuan aslinya. Ya. In yattabi'una, tiadalah yang manusia ikuti itu illa zanna, kecuali zan. Ini sebetulnya berangkat dari atas yang berbicara tentang orang yang menyembah berhala, Manat, Lata, Uzza, yang merupakan nama yang disematkan oleh manusia sendiri. Jadi mereka membuat patung itu kita pahat, kita buat, baru diberi nama Lata. Setelah itu kemudian bikin patung lagi yang berbeda, kasih nama Uzza. Bikin patung lagi, kasih nama Manat misalnya gitu. Bikin patung lagi namanya Hubal. Jadi kasih nama-nama seperti itu. Nah, jadi katakan itu adalah nama-nama sama itu, kamu yang kasih nama. Kita menyebutnya Lata, Tuhan. Padahal itu kan batu yang kita bikin, nah kayak gitulah. Ya. Kita kasih nama-nama Tuhan padanya. Ya. Padahal sebetulnya itu adalah batu, hakikatnya batu yang kalian sembah. Makanya jemaah sekalian berbahagia, agama Al-Quran ini mengajarkan kita berpikir hakikat namanya. Berpikir substansi. Ya. Contohnya misalnya ada orang berpendapat bahwa malaikat itu takut kepada lukisan-lukisan. Kan ada yang berkata begitu, ada katanya hadisnya.
Nah, ini kan kalau kita pakai akal dan Al-Quran, tentu ini susah diterima dengan akal. Satu, ya, yang namanya lukisan itu benda mati, sedangkan malaikat kan adalah makhluk hidup. Malaikat itu bahkan lebih tinggi daripada benda mati. Kenapa? Karena malaikat itu adalah bukan materi, sedangkan lukisan materi. Masa yang non materi takut kepada materi? Kan begitu, tidak mungkin. Hierarkinya beda. Yang non materi lebih tinggi daripada yang materi. Kenapa? Yang materi bergantung pada non materi. Yang namanya materi bergantung pada bentuk. Materi adalah benda, bentuk adalah bukan materi. Yang tergantung kepada satu itu, yang lainnya adalah materi bergantung pada bentuk, bukan bentuk bergantung pada materi. Artinya bentuk bisa eksis tanpa materi, tapi materi tidak bisa eksis tanpa bentuk. Nah, anggaplah malaikat itu bentuk, sedangkan lukisan tadi materi. Bagaimana mungkin non materi takut kepada materi? Penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, apa yang disebut dengan lukisan? Lukisan itu kan hakikatnya cuma tinta. Ya, itu kan tinta ya, digores-gores menjadilah lukisan. Tinta itu apa? Ya tinta. Seperti kalau kita punya pen, itu kan dikasih tinta, tintanya hitam. Itu kan dari apa namanya, dari cairan-cairan biasa diambil dari getah-getah pohon misalnya, campur. Nah, kalau misalnya malaikat takut kepada lukisan, berarti hakikatnya takut kepada tinta. Jadi bukan hanya kepada lukisan, tapi tinta. Karena lukisan itu tinta. Sama dengan tulisan-tulisan ini kan hakikatnya cuma tinta. Ya. Nah, jadi harusnya malaikat takut kepada tinta. Seperti itu. Kalau misalnya malaikatnya takut kepada patung, ya berarti harusnya malaikat tidak membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Di sekitar Nabi pada saat itu kan banyak patung. Orang-orang Mekah menyembah patung. Ya, tapi kok Nabi datang kepada malaikat datang kepada Nabi, padahal di sekitar Nabi banyak patung. Jadi penjelasan-penjelasan ini membuat Islam itu menjadi rasional, ya, menjadi tidak masuk akal. Dan ketika ini diterima, apa yang terjadi kemudian? Berarti terjadi pengerusakan sistematis dan struktural terhadap pikiran kita. Ya. Inilah mungkin yang menyebabkan kenapa umat Islam itu di beberapa tempat termasuk Indonesia, mohon maaf, cenderung IQ-nya rendah. Kenapa? Karena sudah dikunci dengan argumen-argumen yang tidak masuk akal. Ya. Nah, maka dikatakan di sini, mereka tidak punya pengetahuan sebetulnya. Malahum bihi min ilm. Lalu kalau mereka tidak punya pengetahuan, apa isi kepalanya? Nah, kira-kira gitulah. Mereka tidak punya ilmu, apa isi kepalanya? Al-Quran mengatakan, in yattabi'una illa zanna. Yang mengisi kepala mereka itu hanyalah dugaan-dugaan, zanna saja. Ya. Mereka menduga, misalnya, kalau ada patung di depan rumahnya, maka kemudian malaikat tidak masuk. Itu kan dugaan. Jadi in yattabi'una illa zanna. Tiadalah yang mereka ikuti kecualilah zan, dugaan. Baru kesimpulannya wa inna zanna, yang namanya dugaan, sangkaan, la yughni minal haqqi syai'an. La yughni minal haqqi syai'an. Tidak menambah apa-apa terhadap kebenaran sesedikit apapun. Itulah sebabnya, tapi bukan berarti dugaan semuanya salah. Ada nanti yang benar terverifikasi. Makanya kalau kita berhenti pada dugaan, dilarang. Ya, dilarang, terutama kalau dugaannya negatif. Namanya su'uzan. Itu kan zan itu dari kata zanna. Ya. Jadi kalau kita melakukan su'uzan, itu tidak boleh. Kenapa? Pertama, zan sendiri tidak terkait dengan kebenaran. Berarti kalau kita berpikir su'zan kepada orang, berarti kita telah memfitnah orang, walaupun itu dalam hati. Memfitnah orang dalam hati pun salah. Ya. Jadi namanya su'zan. Makanya kalau toh kita menduga seseorang, harusnya kita melakukan husnuzan. Sangkaan yang baik. Jadi sangkaan yang baik. Jadi wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi disinilah kita tidak boleh melakukan su'uzan. Kenapa? Karena zannya sendiri buruk, baru disandarkan kepada yang relatif kan menjadi bermasalah. Kalau buruk disandarkan kepada fakta, itu hukum. Ya, seperti kalau kita di pengadilan. Itu ada dugaan dulu, baru kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, itu dia. Tapi tidak ada proses pembuktian begitu, maka itu disebut dengan su'uzan.
Wa inna zanna la yughni minallahi syai'a. Jadi saya kira itu. Kita lanjut lagi pada ayat 37. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus banyak membaca Al-Quran. Paling tidak kita ikut tadabbur. Di kita ini ada 2 kali sehari, yaitu pagi seperti sekarang dan sebentar sore, jam 4.30 sampai jam 6 kurang seperempat. Wa makana hadzal Qur'an ayyuftara. Nah, kalau dia yuftara berarti dia zan. Ya. Jadi ya apa namanya tadi itu istilahnya itu premis-premis tadi dibangun untuk Al-Quran. Al-Quran. Jadi premis tadi bahwa zan itu tidak menambah apa-apa terhadap kebenaran, bahwa Al-Quran itu bukan zan. Ya, kenapa? Karena dia bukan diada-adakan. Kalau diadakan oleh kita manusia, dia bersifat hipotesis dulu. Maka dikatakan wa makana hadzal Qur'an ayyuftara. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat, diadakan, diciptakan, dikarang. Ya. Ingat yang namanya karangan itu kan imajinatif. Setiap yang namanya karangan imajinatif. Dengan catatan, tidak semua imajinasi itu buruk ya. Imajinasi itu banyak yang bagus, seperti pengetahuan itu awalnya imajinasi. Ya. Makanya ada namanya fiksi ilmiah. Wa makana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Dan Al-Quran ini bukanlah diada-adakan selain daripada Allah. Jadi penggunaan kata-kata ini menarik sekali. Wa makana, ini kan menolak dulu. Ini adalah menolak, negasi. Menegasi, menolak bahwa Al-Quran itu adalah dibuat-buat selain daripada Allah. Jadi ada kata-kata selain daripada Allah. Min dunillah. Min dunillah. Nah, jadi pertama menolak bahwa Al-Quran itu diada-adakan. Jadi yang ditolak di sini yuftarad. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat. Jadi artinya Al-Quran bukanlah dibuat oleh manusia. Satu. Yang kedua, segala sesuatu selain daripada Allah itu pasti bersifat hipotesis. Bersifat dugaan. Ya. Selain daripada Allah. Kenapa? Karena kita, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan akademis kita tidak memiliki pengetahuan selengkap pengetahuan Tuhan. Ya. Apalagi berkaitan dengan depan. Contoh misalnya, kita bisa belajar statistik untuk meramal masa depan. Tetapi tetap aja tidak sepresis itu nantinya. Misalnya dengan mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara sekarang sekian. Maka jumlah kapital Asia Tenggara nanti ke depan sekian berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Ya kan bisa benar, bisa salah. Kan dalam perjalanan bisa terjadi perubahan. Pertumbuhan bisa tiba-tiba anjlok, pertumbuhan ekonomi. Jadi statistik seperti itu penting dipelajari, tapi ingat tetap dalam konteks dugaan. Bahkan sampai sekarang manusia tetap menggunakan istilah perakiraan cuaca. Masih merupakan kata forecast, dugaan. Jadi berkenaan dengan cuaca itu masih bersifat perakiraan cuaca. Padahal kan cuaca itu fisik. Ya. Tapi kenapa tetap perkiraan? Karena arah angin kita tidak tahu persis. Bisa kita tebak. Ingat, menebak itu bukan berarti pasti. Bisa menebak bahwa besok arah angin kesekian. Tapi bisa tiba-tiba karena faktor tertentu berbelok lagi. Nah, dengan demikian, di dalam ilmu geofisika tetap disebut sebagai dugaan ataukah perakiraan. Nah, jadi inilah kita manusia jemaah sekalian sebagai. Maka kalau selain daripada manusia, Allah itu pasti dugaan, yuftara. Ya, itu zon dasarnya. Ya, dugaan, hipotesis. Tapi kalau Allah tidak mungkin. Kita sudah tahu tadi Allah itu pengetahuannya bersifat alim, maha mengetahui. Pengetahuannya presisi, pengetahuannya pasti. Ya. Pengetahuannya adalah konseptual dan sekaligus faktual. Ya, seperti itu kalau Allah. Nah, Al-Quran itu bukan dari selain Allah. Al-Quran bukan dari makhluk. Bahkan Al-Quran bukan dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah dari Allah. Al-Quran dari Allah. Karena Allah ini adalah kebenaran mutlak pada dirinya, dia adalah hak, maka Al-Quran adalah al-haq. Jadi Allah adalah al-haq,
dan Al-Quran dari Al-Haq, maka otomatis Al-Quran juga adalah Al-Haq. Jadi Allah wal Haq, maka Al-Quran juga adalah Al-Haq. Maka dikatakan wa ma kana hadzal Quran ayyuftara min dunillah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keluarbiasaan Al-Quran dari sisi kita manusia. Kenapa? Karena pengetahuan kita manusia itu selalu bersifat asumtif. Ya. Bahkan kita katakan tadi yang sudah terverifikasi pun terkadang dalam perjalanannya ada yang keliru atau ada ya variabel yang tidak masuk. Ada data yang tidak ditemukan pada saat itu sehingga kemudian kesimpulannya belakangan terbukti keliru. Seperti itu. Contohnya misalnya ilmu fisika. Dulu sebelum ditemukannya fisika mikrofisika, ya fisika gaya itu nomor 1, ya paling hebat. Tetapi belakangan ternyata tidak sesederhana itu setelah ditemukannya mikrofisika, fisika atom, fisika kuantum misalnya. Nah seperti itu. Jadi dengan demikian bahkan ada namanya tadinya dianggap itu fisika itu kan presisi. Tapi belakangan ditemukan teori namanya ketakpastian Heisenberg gitu. Heisenberg uncertainty, ya, yaitu bahwa yang namanya elektron itu kalau diketahui posisinya tidak diketahui kecepatannya, kalau diketahui kecepatannya tidak diketahui posisinya di dalam lintasannya itu mengelilingi inti atomnya. Nah seperti itu. Jadi kita lihat ada ketidakpastian lagi di sana, padahal kita tahu sebelumnya fisika itu kepastian eksakta. Nah dan banyak lagi yang lain. Jadi intinya jemaah sekalian berbahagia, berkaitan dengan pengetahuan manusia selalu harus berkembang dan berkembang. Kita manusia dari generasi ke generasi harus belajar dan belajar terus-menerus, tapi bagi Allah tidak ada. Allah itu tidak akan belajar. Kenapa? Pengetahuannya sudah sempurna. Bahkan semua yang ada ini adalah dari pengetahuan Allah. Al-Quran dari sana, luar biasa. Al-Quran dari sana. Jadi dengan demikian Allah identik, bukan sama dengan Al-Quran. Al-Quran identik dengan Allah SWT. Artinya, kalau kita ingin mengenal Allah dengan benar, pakai Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah dengan benar, pakai Al-Quran. Jadi intinya kalau kita ingin ma'rifat kepada Allah, cara yang paling bagus adalah Al-Quran. Ya, karena Al-Quran dengan Allah adalah identik. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat, diadakan, dikarang oleh selain Allah, akan tetapi tasdiqnya. Jadi Al-Quran itu tasdik, membenarkan. Dia adalah bersifat tasdiqi namanya. Ya. Dia bersifat tasdiqi, membenarkan. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah tasdik, membenarkan. Alladzi baina yadayhi, artinya bahwa dia sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya. Sampai kepada yang awal, yaitu Adam alaihissalam. Jadi ajaran Adam sama dengan yang kita dapatkan sekarang. Tasdik. Maka kalau ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang tidak sama dengan isi Al-Quran, berarti yang sangat besar kemungkinannya terjadi perubahan sebelumnya. Karena selalu asumsinya yang datang belakangan adalah masih asli. Ya. Bahkan secara rasional kita bisa katakan bahwa diutusnya Nabi berikutnya karena ajaran Nabi sebelumnya telah mengalami distorsi dan bias. Ya. Begitu juga dengan ajaran secara keseluruhan. Ya. Telah terjadi perubahan sehingga kemudian diutuslah lagi Nabi berikutnya ataukah kitab suci berikutnya. Oleh sebab itulah yang berikutnya lah yang berfungsi sebagai tasdik terhadap yang sebelumnya. Tasdik kalladzi baina yadai. Kata baina yadai di sini yang sebelumnya. Baina yadai. Yang sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan atau setelah Al-Quran diturunkan sudah ada kitab suci yaitu Injil dan Taurat. Ya, maka Al-Quran adalah tasdik terhadap Injil dan Taurat yang beredar. Ya, jadi kalau sejalan dengan Al-Quran, ditasdik oleh Al-Quran berarti benar. Kalau tidak ditasdik oleh Al-Quran, berarti itu sudah tambahan. Namanya terjadi perubahan-perubahan. Ya. Entah tambahan, entah pengurangan. Bisa tambahan, bisa juga pengurangan. Ya. Wa tafsil al-kitabah. Jadi sekaligus Al-Quran ini adalah menjelaskan. Tafsil itu menguraikan, merincikan Alkitab ya yang ada sebelumnya. Jadi wa tafsil Alkitab ya. La raiba fi. Makanya karena dia berangkat daripada Al-Haq tadi, maka la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Jadi tidak boleh ada keraguan. La raiba fi, tidak boleh ada keraguan padanya. Ya,
ini kita temukan juga di awal surat Al-Baqarah. Jadi begitu kita baca Al-Quran setelah Al-Fatihah, yang kita temukan kata-kata ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kalau di situ dikatakan la raiba fihi hudan lil muttaqin, kalau di sini la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya. Tidak ada keraguan padanya. Kenapa? Karena berasal dari Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Ya. Rabbul Alamin. Kita lihat ayat Fussilat. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma jahum wa innahu lakitabun aziz. Ya. Jadi dikatakan innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang menolak bidzikr. Bidzikr ini adalah Al-Quran. Jadi kafaru bidzikri, sungguhnya orang-orang yang menolak Al-Quran, lamma jauh tatkala datang kepada mereka jahum. Ya, ada yang kita tidak ditulis, tidak bisa dipahami, yaitu mereka rugi. Ya. Kenapa rugi? Wa innau, karena Al-Quran itu benar-benar kitabun aziz, kitab suci yang mulia. Ingat, Al-Quran itu kitab suci yang mulia. Karena Al-Quran ini benar-benar kitab suci yang mulia, artinya memuliakan manusia juga. Kalau dia memahaminya, maka atas dasar Al-Quran inilah kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. La ya'tihil batil, ini Al-Quran. Kalau tadi dikatakan la raiba fihi, kalau dikatakan la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan datang kepadanya, mim baini yadayhi. Yaitu maksudnya kebatilan tidak ada datang pada zamannya. Pada zaman Al-Quran turun, bisa dibuktikan oleh orang pada saat itu tidak ada kebatilan. Maksudnya gini, pada saat Al-Quran dulu turun, kan banyak orang pintar. Tidak pernah ada orang pintar yang menggugat Al-Quran. Ya. Bahkan yang terjadi adalah mereka meminta Al-Quran ini diganti, karena semua yang turun dalam Al-Quran menceritakan realitas diri mereka. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa yang dikatakan Al-Quran itu salah. Coba. Jadi la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Tidak ada kebatilan yang bisa ditemukan pada zamannya. Wala min khalfi, dan juga setelahnya. Sampai sekarang maksudnya. Jadi sampai sekarang orang tidak bisa menemukan kebatilan dalam Al-Quran. Tak pernah kita menemukan sekarang ada ilmuwan atau apapun yang mengatakan ini dalam Al-Quran salah. Semua temuan-temuan manusia pasti sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Maka Bapak Ibu yang saya berbahagia, alangkah meruginya kita umat Islam kalau mengimani Al-Quran tetapi tidak mempelajarinya secara saksama. Padahal Al-Quran sudah mengatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun, Al-Quran itu bukan datang dari Muhammad, tetapi datang turun dari Hakimin Hamid. Dia turun daripada Hakim, yang maha bijaksana, dan Hamid. Kita biasa katakan bahwa Hamid itu adalah Allah, kemudian turun sedikit ke bawah di alam malakuti namanya Ahmad, turun lagi ke bawah di alam materi namanya Muhammad. Jadi Muhammad, Ahmad, Hamid itu adalah satu garis lurus ke atas. Jadi Hamidun min Hakimin Hamid. Makanya dia cocoknya diturunkan kepada orang yang jiwanya berstatus Ahmad. Tanzilum min Hakimin Hamid. Kita teruskan lagi. Ayat berikutnya. Ini Al-Quran ini adalah kumpulan surat-surat. Ya, itu satu sela seperti yang Bapak Ibu lihat di sini adalah batasan surat ini. Batasan surat ini ya. Am yaqulun aftarah, atau apakah mereka berkata bahwa Al-Quran dibuat-buat? Muncul lagi iftarah ya. Dibuat-buat, dikarang. Atau jangan-jangan mereka memang yakin, memang berkata bahwa Al-Quran itu dibuat-buat. Kalau ini kan sudah diterangkan tadi bahwa itu tidak mungkin dibuat min dunillah selain daripada Allah. Tapi kalau mereka berkata bahwa Al-Quran itu dibuat-buat, kul, katakanlah Muhammad, jawab kepada mereka, kul. Kalau memang kalian mengaku Al-Quran itu dibuat-buat, berarti kan semua orang bisa buat. Ingat, kalau Al-Quran itu dikarang oleh Muhammad misalnya, kan berarti semua orang bisa mengarang. Seperti misalnya kita bikin novel. Ya, begitu misalnya Mara Rusli bikin roman atau novel, yang lain juga bisa bikin. Sultan Takdir Ali Syahbana juga bisa bikin.
Ya, Ernest Hemingway juga bisa bikin The Old Man and the Sea. Ya. Jadi sastrawan lain bisa bikin. Ya. Nah, kalau Al-Quran itu karangan Muhammad, harusnya banyak orang, terutama para sastrawan, para ilmuwan, bisa membuat. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, kalau memang kamu yakin bahwa Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, maka fa'tu bisuratin, bikinlah juga, karanglah juga ini. Fa'tu, bikinlah juga bisuratin, satu surat saja. Tidak perlu 114 surat. Ingat, Al-Quran itu 114 surat. Jadi Al-Quran kita ini adalah 114 surat ya. Kita punya 114 surat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, Al-Quran minta cuma satu. Allah minta cuma satu. Fa'tu bisuratin. Buat satu surat saja. Mithli, yang serupa dengan Al-Quran. Dan suratnya tidak usah yang panjang seperti Al-Baqarah. Yang pendek saja. Seperti Inna Atayna. Atau Wal Asri. Fa'tu bisuratin. Buatlah satu surat. Mithli, yang serupa dengannya. Dan wada'u manistata'tum min dunillah. Panggillah, ajaklah. Selain daripada Allah untuk membuat tim. Bikin tim kerja. Teamwork. Untuk membuat satu surat. Bayangkan satu surat, kata Tuhan, ajak semua ahli-ahli kalian. Wada'u manistata'tum. Panggil siapa saja yang sanggup kalian panggil. Min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum sadikin. Kalau kamu memang benar. Lawannya sadikin itu adalah kadibin. Kalau tidak sadikin berarti kadibin. Ini ayatnya ini mirip dengan surat Al-Baqarah. Ayat 23. Coba kita lihat. Ini Al-Baqarah 23, 24 kita baca. Wa in kuntum fi raibin. Jika kalian berada dalam keraguan. Maksudnya ragu kepada Al-Quran. Mimma nazzalna. Terhadap apa yang kami turunkan. Ala abdina. Terhadap hamba kami. Maksudnya Muhammad. Fa'tu bisuratin. Maka buatlah satu surat. Ini sama tadi. Fa'tu bisuratin. Buatlah satu surat. Karanglah satu surat. Mim misli, yang serupa dengan Al-Quran. Wada'u, dan panggillah syuhada'akum, ahli-ahli kalian. Syuhada kita artikan dengan expert kalian. Pakar-pakar kalian. Panggillah, ajaklah pakar-pakar kalian. Bikin tim. Min dunillah, selain daripada Allah. Kalau tadi, wada'u manistata'tum min dunillah. Kalau sini, wada'u syuhada'akum min dunillah. In kuntum sadikin, kalau kalian memang benar. Kalau tidak bisa melakukan ini, berarti kalian adalah kadibin. Ingat. Kalau kalian tidak bisa membuat satu surat, berarti pernyataan kalian mengatakan Al-Quran itu adalah dibuat, adalah kadibin. Kalian adalah berdusta. 24. Fa'il lam taf'alu. Maka jika kamu tidak mampu membuat, walan taf'alu. Ingat, jemaah sekalian, dalam bahasa Arab, yang pertama lam, masih ada peluang untuk melakukannya, tapi begitu lam, tertutup kemungkinan. Jadi kita artikan, fa'il lam taf'alu. Maka jika kamu tidak sanggup membuatnya, atau tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan sanggup. Ya, begitu kalau menerjemahkannya. Karena ini lam berubah jadi lan. Ya, terus sekali, lam berubah jadi lan. Ya. Maka jika kalian tidak sanggup melakukannya, dan pasti tidak sanggup. Jadi lan ini lebih keras daripada lam. Walan taf'alu, dan kamu pasti tidak akan sanggup melakukannya, fattaqun nara, maka lebih baik takutlah kepada neraka. Allati, yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah. Kenapa hijarah di sini? Karena orang yang tetap mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, sementara dia tidak bisa membuat seperti itu satu surat, maka pada dasarnya adalah keras kepala. Ingat, keras kepala artinya membatu hatinya. Orang seperti inilah yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Uiddat lil kafirin, disediakan kepada orang yang kafir. Siapa kafir di sini? Menolak kebenaran Al-Quran, padahal tidak bisa membuktikan sebaliknya. Nah, sekarang banyak orang menolak Al-Quran, tiba-tiba mengatakan tidak, padahal dia tidak mempelajarinya. Ingat, mayoritas orang mengatakan Al-Quran itu tidak benar, padahal tidak pernah mempelajarinya. Nah, inilah Al-Quran rasionalnya. Jadi Al-Quran mengatakan kalau kita ingin menolak sesuatu harus dipelajari dulu. Tidak masuk akal kita menolak sesuatu sementara kita belum pernah baca, belum pernah menyimak, belum pernah mempelajari secara saksama. Bal,
yang benar adalah kadzabu. Ingat tadi lawannya tadi shadiqin adalah kadzibin. Ya, shadiq itu failnya dari kata sadaqa. Sadaqallahul azim, ingat. Nah, ini adalah berdusta. Yang benar adalah kadzabu, mereka berdusta. Mana buktinya? Mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Bal kadzabu, yang benar adalah mereka berdusta. Apa sebabnya? Bima lam yuhitu bi ilmihi. Karena mereka menolaknya padahal lam yuhitu bi ilmi, ilmunya. Ya. Jadi lam yuhitu belum, yuhitu mencakup ilmunya. Maksudnya mereka tidak pernah mempelajari Al-Quran secara sempurna, tiba-tiba dia menolak. Dia mengatakan itu dibuat-buat. Pernahkah dia mempelajari Al-Quran secara saksama dari surat pertama sampai surat terakhir? Setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat. Apakah mereka pernah mempelajarinya secara saksama? Jawabannya belum. Jadi mayoritas orang yang menolak Al-Quran adalah tidak pernah mempelajari Al-Quran secara saksama. Nah, arifnya, orang arif, kalau kita belum pernah mempelajari sesuatu, jangan kita tolak. Kita lebih mengatakan, mohon maaf, saya belum ada kesempatan untuk mempelajarinya. Lebih baik, lebih arif. Al-Quran itu adalah dibuat Muhammad. Lah, pernahkah Anda mempelajarinya? Al-Quran? Belum pernah. Nah, coba kita lihat. Bahkan mungkin pelajarinya juga dari terjemahannya doang. Terjemahannya saja. Nah, maka yang seperti inilah yang disebut dengan kadzabu. Pernyataannya itu adalah dusta. Pernyataannya yang mengatakan bahwa Al-Quran dibuat-buat, dikarang, itu adalah dusta. Karena bagaimana bisa membuktikan kalau itu dikarang, sementara ilmunya belum mencakup seluruh isi Al-Quran. Lam yuhitu bi'ilmihi. Ilmunya belum meliputi seluruh isi Al-Quran. Dan ini bukan hanya terjadi pada orang di luar Islam, tapi orang Islam juga. Betapa banyak orang mengaku Islam dan bersikukuh bahwa pendapatnya itu adalah Islami, padahal tidak pernah ada dalam Al-Quran. Seperti tadi, malaikat takut kepada lukisan, tidak ada di Quran. Yang ada itu adalah, justru kalau malaikat datang, yang ada adalah ketenangan. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, siapa yang mengatakan, Tuhanku Allah, Rabbuna Allah, summa istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaika, alla takhaf wa la tahzan. Siapa yang istiqamah dengan kata-kata Rabbuna Allah, Tuhanku Allah, maka kemudian Allah turunkan kepadanya malaikat dan dengannya dia menjadi tenang. Walamma ya'tihim ta'wiluhu. Belum datang kepada ta'wilnya. Jadi belum pernah tahu ta'wil ayat demi ayat, dia sudah menolak. Jadi menolak sesuatu yang tidak pernah diketahui. Ya mungkin dibaca lagi ayatnya, tetapi belum tahu ta'wilnya. Ta'wil itu adalah pengertian asli yang dikandung oleh ayat tersebut. Ingat. Atau pengertian asli, asal, ingat asli itu asal, asalnya dari Allah, yang dikandung oleh pernyataan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ingat kata ta'wil itu dari kata awal. Ini taknya tambahan dari kata a, wa, lam, awal. Ta'wil itu adalah pengertian awal, pengertian seperti yang Allah inginkan. Karena Al-Quran kan dari Allah, maka tentu pengertiannya yang benar ya ada pada Allah. Bisakah kita mengerti? Bisa dengan catatan mensucikan jiwa kita dulu. Ya, makanya kan di tempat-tempat lain dikatakan untuk memahami Al-Quran harus tazkiyatun nafs dulu. Dikatakan wa yuzakkihim baru wa yu'allimhumul kitab. Tazkiyatun nafs dulu baru kemudian mempelajari Al-Quran. Kalau mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran tapi punya motif monetisasi misalnya, motif kapitalisasi misalnya, ya tidak bisa menemukan kebenaran Al-Quran. Karena dari awal berpikir, kalau saya mengajarkan Al-Quran, wani piro dapat berapa? Nah, kalau sudah seperti itu, nggak bisa. Nah, kenapa? Karena untuk kembali ke awal, itu adalah rasikhuna fil ilmi. Dia harus mendalam. Kata-kata rasikhuna itu mendalam dalam pengertian deep dive. Ke dalam apa? Ke dalam jiwanya yang suci. Itulah sebabnya, pasangan Al-Quran yang ta'wilnya pasti benar adalah manusia suci yang disebut dengan insan kamil. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Itu pendapat orang-orang terdahulu yang mendustakan kitab suci. Jadi bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab suci yang didustakan. Fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang seperti itu. Ya. Lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan kitab suci. Ya. Ini kita lihat satu ayat baru kita satu hadis ya.
baru kita lanjut ke ayat berikutnya. Nah, kita lihat. Ini adalah hadis dari Imam Ahmad nomor 19.319 ya. Ini adalah dari Samurah bin Jundub ya. Dari Samurah bin Jundub bin Samurah ya. Anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, Nazal al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Quran turun atas 7 huruf. Apa itu artinya 7 huruf? Ingat, bukan 7 huruf dalam pengertian zahir. Karena bahasa Arab saja itu totalnya 28 huruf. Ingat, bahasa Arab totalnya 28 huruf. 14 huruf Komariah, 14 huruf Syamsiah. Ya, kalau begitu 7 huruf tidak bisa diartikan huruf seperti itu. Huruf di sini artinya bertingkat-tingkat. Misalnya kita punya pengertian A, B, C, D, sampai 7. Jadi artinya setiap ayat dalam Al-Quran punya 7 tingkatan. Jadi kalau kita ingin mendalami Al-Quran untuk sampai takwilnya, kita harus mendalam. Itu sampai 7 lapis ke bawah. Jadi kata-kata 7 huruf di sini atau sab'ati ahrufin itu artinya 7 lapisan ke bawah kedalamannya. Makanya seorang ahli tafsir yang waktunya hanya digunakan untuk belajar dan dia menulis tafsir secara sempurna 30 juz yang sangat terkenal namanya Al-Mizan, namanya Allamah Tabatabai, dia mengatakan setelah dia menulis tafsir itu dan sampai masa tuanya dia katakan, setiap saya membaca Al-Quran 1 kali putaran, pasti saya mendapatkan pengetahuan baru tentang Al-Quran. Itu luar biasa. Kenapa? Karena dia masuk, menyelam, deep, ke dalam, ya. Al-Quran 7 tuh. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa minhum, ya. Di antara manusia yang mempelajari Al-Quran pun terbagi 2. Di antara mereka ada yang beriman dengan Al-Quran, wa minhum man la yu'minu bihi. Di antara mereka ada yang tidak beriman dengannya. Tergantung dari apanya? 1, tergantung daripada niat, motifnya. Yang kedua, tergantung dari apa? Tergantung daripada kedalaman. Yang ketiga, tergantung dari apa? Dari background. Ya, misalnya, dia tidak mengerti bahasa Arab secara sempurna, tentu beda dengan yang mengerti bahasa Arab. Jadi, di antara manusia, man yu'minu bihi, wa minhum man la yu'minu bihi. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tiba-tiba ditutup dengan dan Tuhanmu yang paling tahu orang yang buat kerusakan. Ingat, kerusakan. Artinya apa? Kerusakan terjadi itu adalah ketika manusia keluar deviasi dari Al-Quran. Jadi setiap kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah konsekuensi logis akibat daripada tidak sejalannya tindakan itu dari Al-Quran. Maka setelah berbicara tentang Al-Quran, ada yang beriman kepada Al-Quran, ini Al-Quran, ya. Dan ada yang tidak beriman kepadanya, maka ditutup dengan warabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah tahu, Tuhanmu tahu siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan itu disebabkan karena la yu'minu bihi. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kalau tidak salah masih ada 1 hadis lagi ya. Kita baca 1 hadis lagi ya. Nah, inilah Al-Quran jemaah sekalian. Ya, di sini kita baca ini dari hadis Imam Bukhari, Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6975. Ya. Ini adalah dari Salim. Ya. Jadi Az-Zuhri an Salim an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada. Nabi bersabda la hasada. Qala ini artinya Nabi bersabda la hasada, tidak boleh ada hasad. Hasad itu dengki, iri hati. Illa kecuali fisnataini, pada 2 hal. Jadi kita tidak boleh iri hati, dengki kecuali pada kecuali pada 2 hal. 1, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yang pertama, kita patut atau boleh iri hati kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya pengetahuan Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran itu malam dan siang. Ana al-laili wa ana an-nahar. Di waktu malam dan di waktu siang. 1. Yang kedua, warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar.
Yang kedua, kita hanya boleh iri hati atau dengki kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta benda, lalu dia infakkan, belanjakan di jalan Allah di waktu malam dan di waktu siang. Jadi artinya yang bisa kita tangkap dari di sini, kita itu hanya dua pilihan. Menjadi pencari ilmu sebanyak-banyaknya atau menjadi pencari harta sebanyak-banyaknya. Cuma itu saja. Dan ilmu dan harta ini kita gunakan untuk ma'rifat, takarrub kepada Allah SWT. Yang mencari ilmu diamalkan, diajarkan, yang mencari harta diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah SWT siang dan malam. Inilah jemaah sekalian, kalau umat Islam memiliki ini, maka umat Islam pasti maju. Kenapa? Negaranya pasti sejahtera dan ilmuannya pasti banyak. Kenapa? Karena hanya dua pilihan. Menjadi ilmuwankah? Mempelajari Al-Quran, artinya kita menjadi ilmuwan, lalu kemudian menjadi pencari harta. Cuma itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita. Jemaah sekalian bulan suci Ramadan. Kalau ada pertanyaan satu sebelum kita tutup, dipersilakan. Di chatroom ada dua. Baik. Silakan dulu, Pak. Ya, silakan Pak Nur, silakan. Ustaz, dalam surah Baqarah 24 tadi dicantumkan pada ayat terakhir 39-40, Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, fa in lam taf'alu walan. Allah kata forever and ever taf'alu fattaqun nar. Dan kerana kita di penghujung pada zaman akhir ni, maka apakah tidak boleh kita tafsirkan sejak zaman Adam AS sampai Imam Mahdi AS sekarang ni, kita jangan terlepas fokus bahawa tujuan iblis akan zayyinkan kita dan lalaikan kita tentang wilayah pilihan manusia-manusia pilihan Allah tadi akan terus berlaku sampaikan berkeceladu macam mana pun ayat-ayat dikupaskan sampai patut bertambah jelaskan bagi kita bahawa we got to get ready, bahawa Imam Mahdi adalah satu benda tak terbantahkan, no matter how whatever musuh-musuh ingin padamkan. Beri pencerahan dan teguran serta bimbingan. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi begitu kita memahami bahwa Imam Zaman Imam Mahdi itu adalah syarik Al-Quran, pasangan Al-Quran, maka bisa diartikan bahwa beliaulah juga yang dimaksud di sini. Bahwa tidak akan ada lagi manusia suci setelah Nabi dan pengganti-pengganti yang suci itu kecuali satu. Ya. Kalau enggak, cobalah berusaha untuk menjadi suci. Enggak usah seperti sesuci Al-Quran, satu surat saja. Maksudnya marilah kita berusaha mengamalkan secara sempurna, memahami secara sempurna, mengamalkan secara sempurna, satu surat saja. Termasuk saya Al-Fakir ini nggak mungkin ya mas kalian. Ya, tidak mungkin. Artinya kita harus pasrah, kita harus menunggu, kita harus berharap kepada satu sosok yang mewakili seluruh Al-Quran. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu tidak sanggup menjadi seperti itu, dan pasti tidak sanggup, maka lebih baik bertakutlah kepada neraka dengan cara apa? Dengan cara menunggu, ya, berdoa, berhubungan selalu dengan yang kita sudah bahas lalu, yang al-ghaib itu. Alladzina yu'minu bil ghaibi. Karena di dalam surat Al-Baqarah dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu bil ghaibi. Jadi la raiba fihi itu, Alkitab la raiba fihi itu salah satunya adalah ghaib, makanya kita harus yu'minu bil ghaib. Kalau kalian tidak mampu seperti itu, maka lebih takut kepada neraka, karena menolak itu adalah sama dengan anar dan bahan bakarnya ini. Seperti itu. Jadi, terima kasih Pak Nur telah mempertanyakan. Jadi, yang ayat ini mengingatkan kita tentang bahwa masih ada pasangan Al-Quran lagi. Dan jemaah sekalian serba itulah sebabnya kalau kita memberikan salam kepada Imam Mahdi, selalu ada kata-kata syarik Al-Quran. Assalamualaikum ya sahib al-asr zaman. Assalamualaikum ya khalifat ar-Rahman. Assalamualaikum ya syarik Al-Quran. Salam atasmu hai pasangan Al-Quran. Kita ke satu lagi sebelum kita tutup, yaitu yang ada di chat. Ya, ini ada dari Pak Andes. Ini Titi dulu ya. Ya. Yunus 35 ini menjelaskan surat Al-Baqarah. Betul sekali. Maksudnya saling menjelaskan. Ya, jadi Al-Quran itu, dan banyak lagi sebetulnya, bukan hanya Al-Baqarah 7 ya. Ya, bisa juga Al-Baqarah surat itu yang keras kepala ya, betul. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 7 itu dikatakan innalladzina kafaru
sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun, betul sekali. Jadi kata-kata memberikan peringatan di situ yaitu Al-Qur'an. Sungguhnya kafaru, orang yang menolak itu hakikatnya adalah kamu berikan Al-Qur'an, kamu ajarkan Al-Qur'an atau tidak sama saja. Sawaun alaihim. Ya. Anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun lahum adzabun azim. Itu di surat Al-Baqarah ayat 7. Ya. Kemudian berikutnya dari Pak Andes. Yang dimaksud oleh ayat 3739 itu apakah tidak akan sanggup membuat narasi saja seperti yang ada dalam Al-Quran, atau tidak sanggup membuat satu narasi yang narasi itu menjelaskan suatu fenomena kebenaran atau ketidakbenaran yang akhirnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, jadi tidak hanya sekedar narasi, tetapi narasi itu mengandung kebenaran. Yang kebenaran itu bersifat yakini, begitu Pak Andes. Kalau cuma sekedar narasi, ya itu terjadi tadi pada karangan novel, roman, cerpen, itu narasi di dalamnya. Ya. Entah narasi itu murni imajinatif atau narasi itu adalah imajinasi tapi berangkat dari fakta. Kan ada juga imajinasi tapi dari fakta. Sehingga biasa dikatakan bahwa cerita ini dari masyarakat. Kalau ada nama yang sama itu hanya kebetulan belaka. Itu kan biasanya begitu. Nah, jadi intinya adalah narasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi bukan narasi kosong. Kan ada narasi benar-benar khayalan, tidak ada faktanya. Nah, tetapi yang contoh misalnya cerita tentang raksasa di langit, itu. Biasa kita dengar itu cerita tentang kacang ajaib. Kacang ajaib ditanam naik ke atas sampai ke langit, lalu kemudian dipanjat di atas ternyata ada raksasa kan begitu. Nah, ini adalah tidak ada faktanya. Nah, ini namanya narasi murni. Nah, tetapi yang dimaksud narasi di sini adalah yang based on fakta, yang bisa dibuktikan secara saintifik. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasan Bapak Ibu sekalian dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.